Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mutia Salsabila akan menjelaskan sedikit tentang hambatan dan kesulitan belajar. Nah, apa itu kesulitan belajar dan apa itu yang namanya hambatan belajar? Yuk cari tahu perbedaannya. Sebelumnya ya, belajar adalah salah satu kewajiban dan kebutuhan untuk setiap manusia dan juga pribadi yang ingin menjadi lebih baik ya. Nah, belajar belum tentu harus materi ya, karena belajar bisa berupa kedisiplinan, keuletan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih ke pengertian hambatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Menurut Prof. Manata Wijaya dalam Sutrianto, hambatan belajar adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, faktor penghambat itu ada dua ya. Yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Bisa dibaca ya teman-teman. Yang pertama yaitu faktor jasmani. Kesehatan ya tentu sangat dibutuhkan dan sangat penting ketika kita ingin mempelajari sesuatu. Nah, yang kedua ada faktor psikologis, yakni contohnya kejenuhan. Nah, yang ketiga yaitu faktor kelelahan. Nah, faktor eksternal yang pertama ada faktor keluarga, karena keluarga sangat berpengaruh terhadap proses belajar kita ya. Nah, kemudian ada faktor sekolah berupa kurikulum, metode, relasi guru, relasi siswa, dan lain-lain. Dan juga ada faktor masyarakat. Nah, masyarakat juga turut berpengaruh terhadap perhatian siswa, karena siswa tersebut juga ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, pandemi dan hubungannya dengan hambatan belajar. Nah, adanya pandemi mau tidak mau ya menyebabkan kita harus belajar secara online atau secara daring. Nah, adanya perubahan pada proses belajar yang biasanya tatap muka atau bertemu secara langsung menjadi online, tentunya ada banyak sekali hambatan yang terjadi ya, diantaranya yaitu hambatan jaringan internet, hambatan alat elektronik penunjang pembelajaran, kemudian rasa jenuh dari siswa, kemudian distraksi dari lingkungan belajar misalnya dari rumah, dan juga sulitnya pemantauan ketika melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar, beliau mengatakan bahwa dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang dinamakan dengan kesulitan belajar. Nah, sedangkan Ghazali dalam Psikologi Belajar mengatakan bahwa kesulitan belajar adalah kesukaran mendapatkan perubahan tingkah laku yang diinginkan meskipun latihan telah dilakukan. Nah, apa sih gejala-gejala kesulitan belajar? Menurut Harjo Suamo, gejala-gejalanya yaitu diantaranya ya, yang pertama menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah rata-rata nilai. Yang kedua, lamban dalam mengerjakan tugas-tugas dan selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas dengan waktu yang disediakan. Dan yang ketiga, memperhatikan sikap-sikap yang kurang wajar, itu misalnya acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, berbohong. Nah, yang keempat, memperhatikan gejala-gejala emosional yang kurang wajar, yaitu seperti murung, tersinggung, marah, kurang gembira, malas, suka ngobrol saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Nah, akan tetapi gejala-gejala tersebut menurut Harjo Suamo itu belum cukup untuk dikatakan bahwa orang yang memiliki gejala tersebut pasti memiliki kesulitan belajar. Ada kriteria
kesulitan belajar. Di antaranya yang pertama, tujuan belajar. Nah, apabila siswa tidak dapat mencapai tujuan belajar sebagaimana yang telah ditentukan waktu yang telah ditentukan, maka bisa digolongkan sebagai kesulitan belajar. Nah, yang kedua adalah kedudukan di dalam kelompok. Siswa dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila prestasinya di bawah sebagian besar prestasi teman-teman sekitarnya. Nah, yang ketiga kemampuan. Nah, Muhyiddin Syah mengatakan bahwa faktor anak didik meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikofisik, yakni yang pertama bersifat kognitif, yang kedua bersifat efektif, dan juga yang bersifat psikomotorik. Nah, selain itu juga kepribadian merupakan kriteria kesulitan belajar. Kenapa? Karena siswa juga terjun di masyarakat gitu, tidak hanya melahirkan anak yang cerdas, namun juga dibutuhkan kepribadian yang baik dalam masyarakat agar berguna juga untuk masyarakat. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab kesulitan belajar menurut Sumardi itu Bapak, yaitu faktor yang berasal dari luar dari siswa, yaitu ada dua, non sosial dan juga faktor sosial. Nah, yang berasal dari dalam diri siswa ada dua juga, yaitu faktor-faktor fisiologis jasmania dan juga faktor-faktor psikologis. Nah, faktor lain yang pertama adalah tidak sempurnanya fungsi otak, kemudian yang kedua faktor genetika bawaan lahir, pola asuh yang tidak tepat, yang keempat mengonsumsi minuman yang mengandung zat kimia berbahaya, yang kelima kelahiran yang prematur, yang keenam ibu yang mengidap virus HIV/AIDS, dan yang ketujuh terganggunya kesehatan mental anak atau siswa. Nah, biasanya yang faktor lain ini juga berpengaruh gitu, meskipun sebagian besar memang lebih berpengaruh dari faktor internal dan juga eksternal. Nah, kemudian berikut akan dipaparkan sedikit jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, non-verbal learning disabilities atau kesulitan belajar yang dimana siswa itu tidak mampu memahami objek-objek visual yang terkait dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Nah, yang kedua adalah diskalkulia, yaitu kondisi di mana kesulitan belajar siswa yang tidak bisa memecahkan berbagai persoalan matematika yang sedang dihadapi. Nah, yang ketiga ada auditory and visual processing disorder atau anak-anak yang mengalami kesulitan belajar karena mereka biasanya tidak mampu memahami bahasa pengantar mata pelajaran, baik itu disucikan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, anak dengan kategori ini biasanya cenderung tidak bisa diam di kelas dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru di lingkungannya. Yang keempat ada specific language impairment. Nah, ini adalah gangguan bahasa yang mana anak akan kesulitan dalam mempelajari bahasa. Yang keempat ada disleksia. Disleksia adalah kesulitan belajar di mana anak tidak bisa memahami tulisan, baik itu huruf atau angka. Yang keenam ada dysgrafia, yaitu di mana siswa tidak mampu atau sulit menuliskan sesuatu yang mereka pikirkan atau yang orang lain katakan kepada mereka. Nah, yuk analisa. Di sini ada sebuah kasus yakni misalnya Dion yang mendapatkan hasil belajar terendah di kelasnya. Bahkan nilai tersebut bukan hanya dari satu mata pelajaran saja, tapi semua mata pelajaran. Nah, ketika proses belajar mengajar, Dion sangat sulit menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan Dion juga sangat sulit ketika diminta untuk fokus. Dion lebih suka bermain dan mengganggu teman-temannya, meskipun sudah berulang kali ditegur oleh guru. Nah, kira-kira apakah Dion mengalami hambatan belajar ataukah Dion mengalami kesulitan belajar? Nah, betul sekali, Dion mengalami kesulitan belajar. Karena kesulitan belajar itu adalah kondisi di mana
prestasi maupun kompetisi yang dicapai tidak sesuai dengan penilaian kriteria standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan hambatan dan kesulitan belajar. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.